Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di kelas virtual kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, ilmunya berkah, dan kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi yang duluan bergabung di kelas kita adalah Nahalil, maka silahkan Nahalil pimpin teman-temannya berdoa, sayang. Kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni rizqan thayyiban wa ilman nafi'an amalan amin. Amin. Terima kasih Nahalil. Ibu mau tanya bagaimana jaringan tas sekarang, Nak? Angkat jempolnya saja kalau jaringannya bagus. Oke. Angkat jempolnya, sayang. Oke, jaringannya bagus. Oke, baik. Mudah-mudahan jaringan kita bersahabat hingga akhir pembelajaran. Oke. Sekarang Ibu tadi sudah mengirimkan link presensi di WA grupnya, sayang ya. Bagaimana, sudah diisi, sayang? Sudah. Oke, coba Ibu lihat, sayangnya. Ya, ini link absensi kita hari ini. Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, kembali Ibu selalu mengingatkan sebelum memulai pembelajaran itu, Ibu selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita harus mematuhi 4M. Yang pertama apa, sayang? Menjaga jarak. Memakai masker. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Jaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ada yang ingat apa pelajaran kita kemarin? Organisasi manusia. Belajar apa kemarin itu, sayang? Organ pencernaan manusia. Kita belajar kemarin itu organ pencernaan manusia ya, gangguan tentang organ pencernaan manusia. Sekarang kita akan masuk di tema baru, yaitu tema. Nah, ini sekarang kita masuk di tema 5. Ekosistem, subtema 3, keseimbangan lingkungan. Pembelajaran kedua. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ini, untuk menambah semangat kalian, Ibu Guru mau kita melakukan tepuk PPK. Ayo sama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas. Oke, salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, luar
biasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya, sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Nak ya. Oke, wah, Ibnu sudah menguap. Udu, Ibnu. Mari kita mulai. Indonesia, tanah airku, airku, tanah tumpah darahku, di sana lah lah aku berdiri, jadi bangsa dan tanah airku, marilah kita hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, rakyatnya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya. Bolehkah kita membuang sampah di sungai? Boleh? tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah di sungai? Karena akan mencemari sungai, Jadi membuat kotor air sungai menjadi bau dan tidak sehat. dan yang ada di dalam sungai. Betul, karena akan mencemari sungai, air sungai menjadi bau, kotor, dan tidak sehat. Dan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, hari ini itu kita akan belajar tentang subtema 3 keseimbangan ekosistem. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba Ibu share layar dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita lihat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, dengan mencermati teks, nanti kalian akan menemukan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah dengan tepat. Kemudian selanjutnya dengan mencermati kembali teks, nanti kalian akan menemukan ide pokok pada teks bacaan non-fiksi. Jadi sebentar ada kalian akan membaca teks non-fiksi. Nanti kalian akan menemukan ide pokoknya, ya. Kemudian selanjutnya dengan berdiskusi di WA grupnya, kalian akan membuat diagram rantai makanan dalam ekosistem sawah. Selanjutnya dengan berdiskusi, kalian nanti juga akan mampu menulis paragraf. Kalian akan menulis paragraf berdasarkan ide pokok pada teks non-fiksi itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan
menampilkan gambar. Coba lihat dulu. Nah, coba dilihat gambarnya. Sudah lihat layarnya Ibu sayang? Sudah terlihat layar? Sudah, oke. Coba perhatikan kedua gambar ini. Kedua gambar ini kalian perhatikan kira-kira adakah masalah pada kedua gambar ini? Adakah masalah ini? Ada. Ada. Masalah apa yang kalian lihat pada gambar ini? Penebangan Salah pohon penebangan pohon di hutan dan pencemaran sungai. Ya, oke. Penebangan hutan, pencemaran sungai. Nah, apa saja ya akibatnya ini? Apa akibatnya jika kita menebang pohon di sungai, menebang pohon di hutan dan membuang sampah di sungai? Apa akibatnya pada ekosistem yang ada pada hutan dan sungai? Akibatnya dan lingkungan dan ekosistem akan terganggu. Dalam ekosistem akan terganggu. Oke, baik. Nah, kalian sebentar akan berdiskusi ya. Anak-anak sebentar akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD-nya masing-masing. Oke, link LKPD-nya sudah Ibu share di grup WA-nya. Sudah lihat sayang? Sudah. Sudah. Sudah, coba kita lihat LKPD-nya. Link LKPD-nya itu baik, ini adalah link LKPD-nya. Oke. Jadi temanya ini tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Kita masuk pembelajaran kedua. Nah, cara mengerjakannya kalian nanti isi nama kelompoknya di kolom yang ada di sini sayang. Yang tersedia di sini ada kolom, ketikkan nama kelompoknya. Nah, masih ingat kan dengan kelompoknya kita sudah bagi kelompok kecil di WA grupnya. Ada yang masih ingat kelompok kecilnya itu? Kelompok ya. Nah, kelompok ekosistem ada siapa di situ? Halil dan Ibnu. Halil dan Ibnu. Kemudian kelompok rantai makanan, ada siapa di situ? Diva dan Afni. Ya, ada Diva dan Afni. Oke, baik. Jadi kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, kelompok ekosistem dan kelompok rantai makanan. Kita berdiskusi sebentar di WA-nya, oke? Baik, jadi di sini contoh pengisiannya, misalnya nama kelompoknya ekosistem. Jadi kita tuliskan di sini ekosistem. Nah, seperti itu. Dan tuliskan namanya juga di sini. Siapa namanya tadi? Ibnu, misalkan ya. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Terus di sini di bawah ada petunjuknya. Silahkan dibaca petunjuk yang tersedia sebelum mengerjakan LKPD-nya. Nah, kerjakan sesuai petunjuk. Nah, ada di lembar kerja peserta didik yang pertama, ini aktivitas pertama, ada kalian di sini akan mengamati gambar. Jadi kalian silahkan amati gambarnya, kemudian ada pertanyaan di bawahnya, pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Nah, ini kalian pernah tidak menjumpai kegiatan seperti ini? Nanti kalau pernah, kalian jawabnya di sini, misalnya pernah. Atau kalau tidak pernah, kalau tidak pernah melihat berarti tidak pernah. Tidak pernah, misalkan. Ya, kalian tuliskan di kolom yang tersedia seperti itu. Nomor 2, tahukah kalian apakah yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Apa akibatnya? Nah, selanjutnya bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, lanjut pada aktivitas kedua, di sini kalian akan membaca dulu, membaca teksnya. Setelah itu kalian menemukan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah yang ada pada bacaan di atas. Ditulis di sini lagi sayang. Nah, di sini diketikkan ya.
Kemudian lanjut di lembar kerja peserta didik yang ketiga. Ada lagi kita akan membaca teks rantai makanan. Kemudian setelah ini kalian tentukan apa ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas. Oke, selanjutnya kalian nanti akan membuat diagram. Diagramnya nanti tinggal drag and drop begitu. Kita tarik dan kita tempatkan di mana begitu. Jadi ini gambarnya bisa bergerak. Nah, bisa ditaruh di mana-mana. Nah, ini misalnya di mana, ini di mana. Bisa ditaruh di mana-mana. Maksudnya ini tempat yang paling tepat, yang paling benar di mana. Ini ada tikus, ada ular, ini padi, ya ini apa? Jamur. Kemudian ini ada elang, ya elang. Kemudian setelah itu kalian klik finish. Nah setelah diklik finish maka ini otomatis jawabannya akan masuk di mailboxnya Ibu. Oke, paham sampai di sini nak? Paham. Sayang? Paham. Baik, kalau begitu sekarang kalian buka linknya yang ada di WA-nya, kemudian jawab sama-sama dengan kelompoknya. Ibu akan beri waktu berapa ya? 15 menit. 15 menit cukup untuk mengerjakan LKPD-nya. Cukup. Ya. Oke, baik. Sekarang kita ke grupnya. Ayo kita masuk di WA-nya, WA grupnya masing-masing. Kita berdiskusi di WA ya, Nak ya. Grup kelompok ekosistem. Nah, LKPD-nya sudah ada di situ sayang ya. Kemudian coba Ibu cek juga rantai makanan. Apakah sudah ada linknya? Putar-putar, halo jaringan. Nanti kalian buka juga, Ibu sudah kirim di kelompok besar, di kelompok grup kelas 5, bukan di kelompok di grup kelas 5 itu link untuk materinya. Jadi kalian boleh untuk mencari referensi jawaban yang lain, boleh nanti itu dibuka bahan ajarnya. Ibu sudah share di situ linknya. Kemudian buka juga buku siswanya. Buku siswanya itu ada halaman 106 sampai 109. Nah, silakan itu juga ada di situ materinya. Coba Ibu buka. Oke, sekarang di rantai makanan sudah ada link LKPD-nya. Silakan diklik sayang. Warna biru itu diklik, nanti akan terbuka. Jadi jawabannya kalian ketikkan di sana. Nomor 1 itu apa? Jawabannya kalian tuliskan di situ. Oke, sudah paham? Oke, baiklah. Sekarang coba berdiskusi. Kalian mengerjakan nanti ini di WA-nya saja. Ketikkan di sini, kemudian diketikkan lagi di LKPD-nya. Nomor 1 itu apa sayang? Kalian berdiskusi dulu. Ibnu dengan Halil. Jadi yang pertama itu, pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti ada gambar? Ya, pernahkah? Nah. Halo, anak-anak. Bisa dengar suaranya Ibu? Bisa. Oh, bisa. Link LKPD-nya bisa terbuka, sayang? Bisa? Bisa. Kelompok ekosistem. Oke, pernah ya? Oke, nomor 1 pernah. Ekosistem jawab pernah. Oke, kelompok.
Nah, anak-anak kalau ada kesulitan silahkan bertanya nak ya. Misalkan kalian tidak paham nomor berapa, silahkan boleh bertanya atau boleh membuka itu bahan ajarnya ya. Bahan ajarnya linknya sudah ada di grup besar. Ada juga buku paketnya. Buku paketnya itu di halaman 102 sampai 109. Oke, lanjut ya. Kelompok rantai makanan. Oke, nomor 1 pernah. Semua pernah ya. Ekosistem. Oke, ekosistem juga sudah menjawab. Oke, baik. Silakan mengetik, sayang. Jadi hari ini kita tidak perlu menulis di buku catatan ya. LKPD-nya langsung diketikkan jawabannya di situ. Ya, tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Oke, akibatnya hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem akan terganggu. Oke, baik. Nomor 3, bagaimana? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Jadi bagaimana akibatnya, Nak? Kira-kira kalau kita menebang pohon, kemudian kita membuang sampah di sungai, maka apa yang terjadi pada ekosistem di hutan dan ekosistem di sungai? Itu bagaimana? Apa akibatnya? Akibatnya, oke, Naaf nih sudah menjawab. Akibatnya itu penebangan pohon dan pencemaran sungai adalah tanah menjadi sang. Coba lihat Ibu, kelompok ekosistem juga sudah masuk jawabannya. Akibatnya hewan yang ada dalam ekosistem akan mati. Oh, mati. Akibatnya hewan yang ada dalam hutan akan kehilangan sumber. Lanjut, Nak ya. Nomor selanjutnya, sayang. Nomor berikutnya, silahkan. Nah, Ibnu. Nah, Ibnu fokus. Oh, dia serius mengetik dia. Halo, Nah Halil. Ada masalah, Nak? Nah, Halil bagaimana? Ada kesulitan? Kelompok ekosistem, ada kesulitan, sayang? Ibnu dan Halil bagaimana? Tidak, Bu. Ya, oke. Ini kelompoknya Afni, rantai makanan. Oke, nah Afni sudah selesai nomor 4. Oke, nah Afni menjawab apa perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Oke, baik. Nanti sebentar ini nah Afni presentasi ya. Kalau sudah selesai. Nak Diva, bagaimana Nak? Ada Diva? Ada kesulitan, sayang? Diva? Tidak, Bu. Oh, Diva. Oh ya, baik.
Sekarang nomor berapa, Nak? Nomor 5, Ibu. Kenapa, Nak? Nomor 5, Bu. Ya, kenapa nomor 5, sayang? Ekosistem. Nomor 5 sudah? Nomor 5 dari teks bacaan, kalian apakah temukan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah. Jadi kalian baca dulu teksnya, kemudian temukan perubahan apa yang terjadi. Oh, sudah. Sudahkah? Nomor 5, ide pokoknya di situ. Oh ya, ya. Ide pokok pada, betul. Ide pokok pada paragraf tersebut. Kalian temukan ide pokoknya. Oh iya, oke, baik. Nomor kelompoknya rantai makanan, sudah ya. Ide pokok pada paragraf di atas, oke, sudah. Oke, sudah juga. Ide pokok pada paragraf di atas adalah rantai makanan. Maaf nih. Kenapa, sayang? Kerja, Nak, nih. Kita ini, Nak, bekerja dengan teman kelompok diskusinya, sayang. Sama Diva. Mengetikkan apa begitu di WA-nya. Ini sebentar yang presentasi di kelompok ekosistem siapa? Nah, Ibnu atau Nahalil yang presentasi sebentar. Nahalil kah? Nahalil yang rangkum jawabannya ya? Oke. Kalau rantai makanan siapa? Nadifa kah? Nadifa ya? Oke. Oke, sudah. Nadifa sudah. Naapni kah? Naapni sudah ya ide pokoknya. Baik. Sudah, Bu, kelompok rantai makanan. Oh, sudah. Maaf nih, sudah. Wah, hebat. Rantai makanan sudah. Oke, baik. Kita tunggu temannya yang belum ya. Nah, Ibnu, ekosistem sudah, Ibu. Kelompok ekosistem, oke. Kelompok ekosistem sudah juga. Oh, berarti semua sudah ya? Rantai makanan sudah kah juga? Sudah. Ya? Oke, ekosistem sudah. Oke, di LKPD. Di LKPD-nya sudah diklik begitu finish. Nanti kalian akan lihat sendiri tuh jawabannya. Karena Ibu setting tampil jawabannya. Kalau kalian klik finish, itu pasti sudah muncul jawabannya. Sudahkah? Sudah. Sudah, oke. Oke, baiklah kalau begitu diskusi kita hari untuk kelompok dan rantai makanan berarti sudah selesai. Mari kita
Selanjutnya kita akan presentasikan dulu hasil diskusinya. Oke, Ibu tutup WA-nya ya. Sekarang coba kita ke mana? Ke LKPD-nya. Tadi sudah ya? Coba Ibu mau cek. Betul sudah, artinya itu sudah terklik finish. Berarti itu sudah masuk di mailbox-nya Ibu. Coba Ibu mau buka dulu. Oke, worksheet. Waduh, jaringannya Ibu loading. Sabar ya. Belum terbuka soalnya. Oke, ya. Ya, anak-anak lihat layarnya Ibu sayang? Lihat. Apa yang kalian lihat? Gambar. Gambar apa sayang? Coba lihat mailbox, my mailbox. Oke. Agak loading ya jaringannya Ibu barangkali. Bentar. Oke, sudah mulai terbuka. Nama jaringan. Sebentar, sabar nak. Ini belum bisa terbuka di Ibu. Mailbox-nya belum terbuka. Sabar sayang. Berputar-putar. Belum. Sabar ya. Tapi tadi kalian sudah klik finish ya? Sudah tadi? Oke, baik. Ini kenapa belum terbuka di Ibu? Tunggu sebentar, jaringannya Ibu sepertinya ini lagi malu-malu kayaknya. Lamanya. Coba Ibu buka ulang. Kenapa Naibnu? Naibnu sepertinya sedang batuk ya. Kita ketik ulang lagi saja www.liveworksheet.com. Ini nggak bisa terbuka, terputar-putar. Tapi nanti kalau kalian sudah ketik di situ, sudah klik finish, itu akan masuk di mailbox-nya Ibu. Cuman masalahnya jaringannya Ibu lagi kurang bagus. Oke, kita lihat dulu. Sudah mulai pelan-pelan terbuka. Biarkan saja dulu terbuka semua. Mailbox.
Halil, sabar nak. Halil garuk-garuk ya. Ini sayang. Ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Sekarang sudah siang jaringan. Kita tunggu saja dulu ya. Kita sabar menunggu sampai dia terbuka. Masih berputar-putar. Connection. Agak susah kayaknya terbuka sayang. Coba lagi. Oke. Oke. Mari kita coba. Bismillah. Mudah-mudahan terbuka. Siapa yang batuk tadi? Ibnu lagi kah? Ibnu minum air hangat, nak. Ya, di sini Ibnu kalau minum pakai air hangat. Ini pakai. Oh, sudah. Sudah ada dapat. Wah, semuanya dapat 10. Coba kita buka yang ini. Waduh, lama. Oke, ini kelompoknya Nur Apni Sarpika. Berarti ini rantai makanan. Oke, sudah. Silakan Nak Apni. Siapa di sini yang mau presentasi untuk kelompok rantai makanan? Nak Apni atau Nadipa? Nama kelompok rantai makanan. Anggotanya Andi Alia Nadifa Gatta. Oke, Nur Apni Sarpika. Siapa yang mau presentasi, sayang? Membacakan jawabannya. Siapa, sayang? Apni atau Dipa? Sembarang saja. Yang mana? Yang mana bersedia? Dipa? Boleh? Oke, coba perhatikan. Oh, jawabannya Dipa. Pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Dipa jawab apa? Ya, pernah. Oke, Dipa. Halo, Dipa bisa mendengar suaranya Ibu, sayang? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Lihat layarnya Ibu, bisa? Bisa lihat. Bisa, oke. Kalian lihat nomor 2 itu apa? Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Akibatnya apa, sayang? Akibatnya hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut akan terganggu. Oke, akan terganggu. Bagaimana kelompoknya Ibnu? Sama jawabannya, sayang? Tidak. Oh, berarti ya nanti sebentar untuk kelompoknya ekosistem akan presentasi setelah rantai makanan. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Oke, coba Nadifa, bagaimana akibatnya, sayang? Akibat penebangan pohon dan pencemaran sungai adalah tanah menjadi gersang karena tidak ada pepohonan yang membantu menjaga siklus air sehingga tumbuhan yang menjadi sumber energi bagi hewan yang memakan tumbuhan akan menurun. Akibatnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut tidak seimbang. Tidak seimbang. Bagus. Oke, lanjut. Nah, sudah. Dari teks bacaan di atas, temukanlah perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut. Perubahan apa yang terjadi, Nadifa? Perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah adalah pada musim hujan ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan makan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkat jumlah salah satu hewan pemasangnya yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan
yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat. Baik, jadi perubahannya itu menurut Diva, ekosistem sawah pada musim hujan tumbuhan tumbuh subur ya, sehingga tanaman yang menjadi makanannya seperti hewan yang memakan padi seperti tikus itu akan berlimpah sehingga meningkatkan jumlah tikus. Dan hewan yang memakan tikus juga akan melimpah makanannya, yaitu ular. Oke, baik. Selanjutnya, dari bacaan di atas, temukanlah ide pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut. Apa ide pokoknya, Nak? Ide pokok pada paragraf tersebut adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Makhluk hidupnya. Perubahan dan oke, itu ide pokoknya. Ini. Oh, sudah. Oh, baik. Udah ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya rantai makanan. Beri aplaus dulu. Oke, baik. Ibu stop dulu. Sekarang, waduh, Ibu kalau keluar lagi tadi ya. Aduh. Coba Ibu masuk untuk apa namanya? Kelompok siapa? Kelompoknya ekosistem. Nah, ini di Oke. Oh, ini kelihatan sayang layarnya Ibu? Kelihatan. Apa yang kalian lihat? My mailbox begitu? Iya, Ada. Bu. Oke, baik. Kita buka untuk kelompoknya ekosistem. Sedang berputar. Tunggu dulu sebentar. Nah, menari-menari lagi. Maaf nih sepertinya sedang ini ya. Aduh, mudah-mudahan tidak ini ya. Kita sudah mau masuk waktu duhur. Naaf nih berada di masjid sepertinya ya. Oke, baik. Sudah ini apa? Oh ya, Naaf nih tadi ya, Nak Diva. Oke, sekarang kelompoknya Nak Ibnu Ghazali. Oke, baik. Ekosistem. Sekarang siapa yang mau presentasi? Muhammad Ibnu Ghazali atau Andi Halil Azan? Siapa yang mau presentasi? Ibnu atau Halil? Halil. Halil. Oke, baik. Nah, pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tadi jawabannya apa sayang waktu diskusi? Oke, lanjut. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Tadi berbeda ya jawabannya dengan kelompok. Apa akibatnya? Akibatnya hewan yang ada dalam ekosistem tersebut akan mati atau berkurang. Mati atau berkurang. Oke, baik. Lanjut. Bagaimana akibat terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Akibatnya hewan. Coba Halil. Kelihatan? Akibatnya hewan yang ada dalam hutan akan kehilangan sumber kehidupannya. Makanannya akan berkurang sehingga lama-kelamaan akan mati. Ikan yang ada dalam sungai akan mati karena sungai sebagai tempat tinggal airnya menjadi bau atau tercemar. Oke. Oh, hewan yang ada pada ekosistem sungai akan mati ya karena tercemar, airnya tercemar atau bau. Oke, baik. Lanjut, kita lanjut. Dari teks bacaan di atas temukan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Semua huruf kapital ya jadi besar. Coba itu Halil. Perubahan apa? Perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah adalah pada musim hujan ketika tumbuhan-tumbuhan subur, tanaman padi pun
subur, meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatnya jumlah hewan yang memakan padi. Misalnya tikus sawah, peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat. Oke, baik. Jadi ini jawabannya tadi kurang lebih sama ya dengan kelompoknya Afni. Oke, sekarang lanjut. Nah, ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Apa ide pokoknya, Halil? Ide pokok paragraf. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, baik. Nah, kita lihat rantai, diagram rantai. Oke, juga sudah. Oke. Semuanya sudah ya. Oke, baik. Ibu stop. Nah, sekarang karena kalian sudah mengerjakan, semuanya sudah selesai dan jawabannya semuanya dapat 10. Oh, luar biasa. Kita beri dulu aplaus untuk kalian semua. Hebat. Ekosistem hebat, rantai makanan hebat. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi kita sudah belajar apa? Tadi kita belajar tentang Ekosistem. sistem dan Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. jaring makanan. Jadi apa itu? Ide pokok. Jadi kita sudah belajar tentang ekosistem, jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan Ide pokok. Ide pokok. Nah, selanjutnya coba untuk menguatkan jawaban kalian tadi, coba Ibu share materinya. Tadi kita lihat ya. Oke. Kita ke materinya dulu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah materi kita tadi. Perhatikan ya, ini videonya. Ini penjelasan dari materi tentang ekosistem yang kalian kerjakan di LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Terdengar tadi, Nak? Terdengar. Terdengar suaranya? Ada suaranya? Ada. Oke, baik, Ibu lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, tema 3 keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Pak, Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar tersebut. Oke. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penebangan hutan dan pencemaran sungai. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Lalu bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat.
dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Misalnya pada rantai makanan berikut ini, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Sahabat cerdas, perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peranan penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 3 dan pembelajaran yang kedua. Oke. Nah, baik, itu adalah penjelasan materi kita terkait masalah yang kita bahas di LKPD-nya. Oke, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini? Halo, masih terdengar jelas suaranya Ibu? Masih. Bisa menyimpulkan? Jadi tadi itu apa kesimpulan dari pembelajaran kita, sayang? Coba, Nah Ibnu, Nadifa, Naaf nih, bagaimana sayang? Tadi itu kesimpulannya adalah, tadi kita belajar tentang apa tadi sayang? Yang ada Tentang ular, Itu ada bagian sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. perubahan dari jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Oke, baik. Coba Nadifa, sayang. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Oke. Saling ketergantungan begitu ya, interaksi. Jadi semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lain. Oke, baik. Jadi hubungan dimakan dan dimakan di dalam ekosistem itu dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, komponen ekosistem itu ada namanya biotik dan juga abiotik. Yang biotik itu adalah makhluk hidup. Jadi yang berpengaruh di situ komponen yang termasuk dalam makhluk hidup itu seperti makhluk hidup itu yang mana sayang? Manusia, Hewan, dan tumbuhan. Nah, dan abiotik itu lingkungan yang tidak hidup. Nah, seperti apa ya? Tanah, matahari, dan udara atau kelembaban. Baik, oke. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana perasaannya kalian?
Lega. Lega. Senang, lega begitu ya. Baik, kita sekarang akan mengerjakan dulu soal evaluasi. Ibu juga sudah share linknya ini di grupnya. Coba. Sudah dibuka? Sudah. Dah. Link evaluasi. Soal evaluasinya coba Ibu buka ya. Mudah-mudahan terbuka. Oke, ini. Nah, ini adalah soal evaluasi yang kalian harus kerjakan hari ini. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sekarang kerjakan dulu sayang. Nah, di sini ditulis namanya. Namanya siapa? Muhammad Ibnu Ghazali. Kemudian tuliskan kelasnya. Lanjutkan di bawah tulis jawabannya, dipilih yang mana sayang. Baca dulu soalnya. Ini gampang. Oke, berapa nomor? Coba kita lihat. Ada 5 nomor. Ya, sekarang coba buka linknya sayang. Sudah terbuka linknya? Bisa dibuka linknya nak? Bisa. Bisa ya. Sekarang kita kerjakan dulu. Sudah ada? Sudah ada ya jawaban masuk 1. Coba kita lihat siapa ya. Muhammad Ibnu. Oke, baik. Ibnu sudah. Aduh, Ibnu selesai. Yang lain, Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Oke. Baik. Sudah. Oke, sambil ya. Silahkan kalian. Oke, sudah masuk 2 orang. Ini siapa? Coba kita lihat. Andi, Alia, Nadifa, Gata. Oke. Diva sudah masuk juga. Iya. Lil dan Afni. Oke, sementara ya. Wah, nguap Alil, tutup mulutnya. Ngantuk ya. Oke, sudah 3. Oke, baiklah. Sekarang karena ini sudah selesai, coba kita, Ibu stop share ya. Baik. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Untuk tugas di rumah, kalian akan menuliskan paragraf. Tadi Ibu sudah menampilkannya di TP-nya. Kalian menuliskan paragraf berdasarkan ide pokok, berdasarkan ide pokok pada teks non-fiksi. Teksnya nanti Ibu akan share di WA grupnya. Oke? Halo, masih terdengarkah suaranya Ibu? Asik. Makasih ya. Oke, baiklah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Intinya begini, kita tetap harus menjaga kesehatan ya nak ya. Ingat jaga kesehatan, kemudian kurangi aktivitas di luar rumah ya. Halo, dengar tidak? Jaga Dengar. aktivitas, tetap semangat belajar meskipun kita belajar lewat daring ya. Dan jangan lupa apa sayang, sholat 5 waktu. Sudah mau masuk sholat duhur, jadi sebentar kita nanti sholat duhur ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran, ada yang mau ditanyakan sayang? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Mari kita beri dulu aplaus untuk semangat kalian hari ini. Ayo tepuk tangan. Nah, sekarang silakan Naafni, Timti, teman-temannya berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mari Naafni, silakan.
Oke, silakan. Gimana sayang? Mata pembelajaran kita hari ini. Suaranya banyak. Oke, baik. Belum didengar suaranya Ibu, sayang? Masih. Ya, Masih. oke, baiklah. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita. Nakapni silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Mari Nakapni. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Nak. Tidak kedengaran suara tak, sayang? Oke, baik. Sudah kita belajar. Ayo baca kata doa. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Untuk pelajaran kita besok, nanti kita akan mempelajari masih tema 5 ekosistem, tetapi kita berada pada pembelajaran ketiga. Hari ini kita pembelajaran kedua. Baiklah Ibu, akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Ibu ulangi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.